Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Selamat malam teman-teman. Pada hari ini Kamis malam Jumat 25 Juni 2020, saya Ilyas Hafso kembali menyapa teman-teman di live Facebook pada malam hari ini. Malam hari ini topik kita memberikan info bahwa pada hari Sabtu pagi besok, kita ada kelas 21 hari bertemu jodoh. Kita di kelas online Sabtu jam 9 sampai jam 12.00. Untuk acara Sabtu besok, kelas ini kelas donasi sukarela teman-teman. Nah, sebelum kita masuk membahas apa itu kelas 21 hari bertemu jodoh, di sini saya membawa 3 buku ya, 3 judul buku. Ini buku yang pertama adalah buku tentang Ajari Aku Cinta. Renungan cerdas menggapai cinta sejati. Ditulis oleh Dr. Khalid Jamal. Terbitan dari Ziyad Book. Ini kalau kita kupas sejenak, ini bukunya bagus. Jadi kalau mau meresensi buku ini, maka orang yang meresensi wajib membaca buku ini pelan-pelan karena buku ini syarat dengan makna teman-teman. Saya akan bacakan cover depannya dulu ya. Cinta. Buku yang berdialog tentang cinta, mengajak kita bertafakur, menghayati dan memaknai risalah cinta. Buku ini bukanlah buku biasa. Anda akan menemukan kedamaian, ketentraman, dan ketenangan setelah membacanya. Di tips mengenal cinta tanpa beban. Ini di cover belakangnya, ini kata-kata yang cukup puitis teman-teman, yang ditulis oleh penulisnya. Sangat, ini tebalnya 152 halaman. Bukunya cukup tipis. Nah, di sini ketika penulis memulai tentang Ajari Aku Cinta, ini penulis membuka dengan sebuah dialog cinta. Di tentang cinta ini ada dialognya teman-teman. Nah, dialog ini berkisah tentang seseorang yang sedang merasakan keindahan cinta teman-teman. Ini buku yang pertama ya, Ajari Aku Cinta. Kita belum mengupasnya. Oke. Setelah membuka dengan dialog cinta, di sini ada 7 bab teman-teman. 7 bab. Bab yang pertama itu mengupas tentang oh cintaku. Yang kedua mengupas antara percintaan dan pernikahan. Yang ketiga bercinta tanpa beban. Yang keempat antara cinta, aku, dan hijab. Yang kelima antara cinta dan mabuk cinta. Bab keenam cinta yang abadi. Dan bab yang ketujuh risalah antara harapan dan doa. Jadi kalau kita membaca buku ini buku ini Islami banget. Tidak ada pacaran di sini, tidak membahas tentang pacaran di buku ini teman-teman. Jadi kita diajarkan bagaimana ketika seorang laki-laki menyukai seorang perempuan. Nah, ada tata cara di sini. Oke, ini buku pertama ya. Kemudian untuk buku yang kedua, ini buku yang saya beli ketika masih di Surabaya. Tulisan dari Richard Charlson PhD, Don Sweet
the small stuff with your family. Jangan memusingkan masalah kecil dalam keluarga. Nah, kalau kita ngomong cinta ini untuk anak-anak remaja dan muda, nah ternyata sebagai orang tua pun nanti kita akan menghadapi bagaimana ketika anak-anak kita ketika dia mulai remaja, mengenal lawan jenis, mulai puber. Nah, nanti sebagai orang tua kita wajib mengajarkan kepada mereka apa sih cinta itu. Antara cinta, nafsu, birahi, kemudian bagaimana mengelola emosi ketika seseorang sedang jatuh cinta. Jadi ketika anak laki-laki suka terhadap anak perempuan, maka di situ ada hal yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau pengalaman pribadi sebagai anak yang tinggal di desa, di mana orang tua saya sebagai seorang petani, waktu itu saya kekurangan informasi bagaimana ketika saya sedang jatuh cinta dan harus bersikap seperti apa. Tidak seperti sekarang di mana internet, Google, YouTube, wah luar biasa sumber dayanya. Mereka bisa bertanya ketika saya sedang jatuh cinta, apa yang harus aku lakukan, apa yang aku lakukan, bagaimana aku bersikap. Nah, di sini banyak sekali sumbernya teman-teman. Bahkan saat ini ada jasa curhat online. Nah, di jasa curhat online ini luar biasa teman-teman. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, curhat ini termasuk kami dari IA Hipnoterapi juga membuka jasa tentang curhat online. Nah, teman-teman, kita kembali ke topik bahasan tentang buku ini ya. Don't switch the small stuff with your family. Jangan meributkan masalah kecil dalam keluarga. Nah, ini saya beli tahun tanggal 3 September 2004 di Wiyung, Surabaya. Toko fotokopi. 24.000 teman-teman. Saya punya kebiasaan setiap kali membeli buku, selalu saya tulis tanggal, harga, dan di mana saya beli. Nah, di sini tentang jangan mempermasalahkan masalah kecil dalam keluarga itu ada 100 tips yang diberikan oleh oleh Mr. Richard Johnson PhD. Nah, saya suka sekali baca buku ini, ringan dan praktis. Bahkan ketika saya membaca ini ketika saya sebelum menikah teman-teman, belum menikah, sebelum ketemu dengan istri saya menyukai buku how to, buku self help. Dan ternyata ini bermanfaat sekarang. Kita akan mengambil satu topik ya, satu tema. Nah, kita ambil saja. Ntar saya pilihkan satu topik yang menarik bagi Anda. Kalau kita lihat di sini, oke, ya sebenarnya kalau buku ini ketika dibaca, sekali baca membuat kita langsung mudah dihafal teman-teman. Jadi ketika mudah dihafal, maka ketika kita membuka lagi langsung teringat ya. Ada yang menarik di sini. Saya akan mengambil yang ada hubungannya dengan cinta itu ya. Di sini penuhi rumah Anda dengan tanda cinta. 110. Nah, ini menarik ini. Jangan terus nomor 34, jangan biarkan uang membuat Anda resah. Nah, ini menarik. Sesuai dengan COVID-19 ini. 35, mulailah hari Anda dengan cinta, isilah hari dengan cinta, akhiri hari Anda dengan cinta. Oke. Iya. Nah, kita langsung aja ya ambil satu ya.
penuhi rumah Anda dengan tanda cinta. Oke, 110. Kita lihat 110. Saya suka ketika waktu masih muda teman-teman, buku-buku yang saya beli itu yang penting selalu saya tandai dengan stabilo hijau seperti ini. Ini mungkin nggak kelihatan ya. Oke. Kita tahu bahwa dalam hidup ini kita menghadapi banyak tantangan-tantangan, keadaan-keadaan, ada gap-gap yang kita hadapi, tidak semuanya sesuai dengan yang kita inginkan, teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih cara kita mengisi rumah dengan tanda-tanda cinta? Nah, ini dicontohkan misalkan seperti ini. Tanda-tanda cinta itu berupa apa? Berupa hasil karya anak. Nah, hasil karya anak misalkan foto anak, gambar anak, di tembok ada foto lukisan warna, itu tanda-tanda itu memenuhi rumah dengan tanda cinta, teman-teman. Kemudian rangkaian bunga segar, puisi atau filosofi yang indah tergantung di dinding rumah. Buku tentang spiritual atau cinta di meja kopi, dan foto orang-orang tercinta. Nah, ini sangat membantu kita, teman-teman, untuk hidup dalam suasana yang dilingkupi dengan penuh kasih sayang. Ketika kita mengisi rumah dengan tanda-tanda cinta, simbol-simbol cinta, maka ini akan berdampak bahwa kita itu akan merasakan cinta di dalam simbol-simbol tadi, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita pun boleh memasang foto-foto teman kita, keluarga, orang-orang yang dekat dengan kita di berbagai dinding ya. Nah, ini yang disarankan oleh Richard Sheldon-Betsy, bagaimana kita mengisi rumah kita dengan simbol-simbol cinta, teman-teman. Oke, teman-teman, kita kembali ke topik awal. Kita infokan lagi bahwa hari Sabtu besok 27 Juni 2020 kita ada kelas 21 hari bertemu jodoh di kelas online dari jam 9 pagi sampai jam 12.00 dengan donasi sukarela, teman-teman. Nah, di kelas ini nanti kita akan sharing, berbagi, kita akan bercerita tentang bagaimana sih kita melakukan modeling ya, modeling orang-orang yang sukses menemukan pasangan hidupnya yang dapat dimodel oleh teman-teman yang sedang belajar tentang bagaimana sih kita segera dipertemukan dengan jodoh kita. Oke, kita lanjutkan lagi, teman-teman. Kita akan melanjutkan. Oke, kita pilih saja ya topik yang berhubungan dengan cinta ya. Jadi, mulailah hari Anda dengan cinta, isilah hari Anda dengan cinta, dan akhiri hari Anda dengan cinta. Oke. Memulai hari dengan cinta, mengisi dengan cinta, dan mengakhiri dengan cinta itu merupakan sebuah ide untuk membuat kita menjadikan cinta itu sebagai prioritas puncak kita. Nah, dengan seperti itu, keajaiban-keajaiban akan muncul di dalam diri kita. Kita akan melihat bahwa hal-hal penting ditempatkan pada perspektif yang benar dan pada kesadaran untuk menuju keindahan dan kegembiraan hidup. Sehingga kehidupan kita dipenuhi dengan kualitas dan kesadaran bahwa kita mampu menikmati hidup yang benar-benar penting dalam
setiap waktu kita. Memulai hari dengan cinta artinya kita membuka hati, mengingatkan diri sendiri akan maksud bahwa kita siap untuk hidup penuh dengan kasih sayang dan sukacita, teman-teman. Cinta artinya kita mau menerima kekurangan orang lain dan kekurangan diri sendiri, bahwa berusaha untuk menyayangi diri kita, menyayangi orang lain dalam proporsi yang seimbang. Nah, di penghujung hari pada malam hari ini kita dapat mengakhiri dengan cinta. Praktek dari menutup hari dengan cinta yaitu kita duduk diam, merenung, bersyukur, nah termasuk berbagi video live seperti ini sebagai tanda kita mengakhiri hidup kita dengan cinta. Kita dapat berdoa atau melakukan meditasi. Duduk, tenang, rileks, menarik nafas, mengembuskan nafas, ikuti iramanya, menyadari nafas, penuh dengan syukur, rasa syukur, merenungkan hari-hari yang telah kita lalui, bagaimana tindakan dan pilihan kita pada satu hari-hari yang berlalu, apakah semakin dekat dengan sasaran kita. Hal ini untuk membuat kita terus dalam kondisi damai, tenang, dan berkelimbahan, teman-teman. Nah, teman-teman, sampai di menit yang ke-17 ini kan memang berbeda formatnya ya. Kita beda format ketika kita memulai sebuah live dengan sendiri atau duet ya. Kalau kita melakukan duet itu kita bisa melakukan interaktif dengan tanya jawab teman-teman. Nah, tujuan saya melakukan live seperti ini kan memang sebagai cara untuk membuat pembelajaran bahwa kita bisa bermanfaat bagi banyak orang lain. Dulu ketika belum ada live Facebook seperti ini, belum ada live YouTube, itu saya mengandaikan bagaimana ya suatu ketika nanti ketika saya memiliki channel sendiri, sebuah channel di televisi, di radio, di mana saya dapat berbagi kepada banyak orang. Nah, ternyata pertanyaan-pertanyaan tersebut terjawab di live internet. Dengan adanya Facebook seperti ini, maka mulai hari ini saya punya acara sendiri di Facebook, di YouTube. Tidak peduli apakah ada yang nonton ataupun tidak ada yang komen ataupun tidak, karena ini adalah acara saya, jadi saya pun berbahagia dengan acara saya. Nah, setelah kita live di Facebook seperti ini, berbagi beberapa hal yang bisa kita bagi, kemudian kita lanjutkan, seandainya ada yang bertanya ya, kita jawab pertanyaannya, itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ada kebahagiaan tersendiri ketika kita dapat berbagi kepada orang lain. Nah, ketika berbagi seperti ini kan, ini sebuah cara, sebuah ekspresi emosi, keberlimpahan emosi positif kita salurkan melalui live seperti ini. Vibrasinya pun dapat dirasakan oleh orang-orang yang menonton acara kita. Saya akan mengambil satu topik di sini, teman-teman. What is love? Apa itu cinta? Halaman 16. Halaman 16. Ini apa itu cinta? Cinta adalah ungkapan perasaan jiwa, ekspresi hati, dan gejolak naluri yang
menggelayuti hati seseorang terhadap kekasihnya. Ia terlahir dengan penuh semangat, kasih sayang, dan kegembiraan. Pada mulanya cinta hanya sekedar iseng, lalu menjadi serius. Demikian lembutnya arti sebuah cinta sehingga tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Cinta hakiki tak akan dapat dimengerti kecuali dengan sebuah pengorbanan. Dengan kata lain, cinta hanya dapat dipahami oleh seseorang yang tenggelam di dalamnya. Ungkapan saja tak akan mampu mewakili hakikat cinta, walaupun pelakunya adalah seorang sastrawan yang sangat lihai. Di masa lalu, kalau kita menilik para fuqaha dan orang-orang soleh ketika mengekspresikan cinta, itu diekspresikan melalui syair. Nah, sebagaimana fatwa dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika ia mengklaim seseorang yang dimabuk cinta, beliau mengatakan, orang ini adalah korban nafsu. Ia tidak memiliki pikiran, potensi, dan kekuatan apapun. Nah, teman-teman, agar kita tahu apa itu cinta, nah, ada sebuah tulisan dalam karya Imam Ar-Rafi'i di karyanya Wahyu Al-Qalam seputar cerita masyhur antara Abdurrahman bin Abi Amr yang dijuluki Al-Kis, pendeta dan Salamah. Wanita penyanyi, hamba saya Suhail bin Abdurrahman. Ia begitu cantik, elok dan menawan. Pandai bersair, akrab dengan buku-buku bacaan, dan seorang sejarawan pada masanya. Ar-Rafi'i mengisahkannya dengan ungkapan yang dikatakan Salamah sendiri. Nah, ini bisa teman-teman baca di sini, teman-teman. Jadi ceritanya itu sangat-sangat menarik, sangat luar biasa. Syair yang dibacakan, wah, ini luar biasa, teman-teman. Nah, saya tidak akan membacanya karena ini cukup panjang ya. Nah, kalau kita mengupas tentang tingkatan cinta, oke, tingkatan cinta yang pertama adalah istihsan, anggapan baik. Pada tingkatan ini, seseorang menyukai wajah orang yang menjadi objek cintanya. Dengan demikian, cinta itu pada mulanya bermula dari pandangan mata. Seolah-olah mata berperan sebagai delegasi seseorang yang sedang dilanda cinta. Terlebih lagi saat lidah tidak mampu mengekspresikan cinta. Pada level ini, interaksi yang terjadi lebih bersifat kesetiakawanan, belum menjadi interaksi cinta. Nah, di level yang kedua, tingkat cinta adalah takjub. Di tingkat ini, seseorang selalu ingin berada di samping objek cintanya dan ingin selalu bercakap-cakap dengannya. Level kedua. Kemudian level ketiga adalah rindu. Di level ini, hati seseorang demikian menggebu-gebu terhadap kekasihnya, sehingga ia akan tersiksa apabila tidak melihat kekasihnya. Semua orang akan ikut merasakan kegelisahannya, dan kegelisahan tersebut akan terobati tatkala ia melihat kembali kekasihnya. Level keempat dari tingkatan cinta yaitu kasmaran. Pikiran seseorang pada level ini selalu dipenuhi oleh cinta. Di kalangan penyair, syair yang dilantunkan oleh seseorang yang berada di level ini disebut asyik, yaitu syair mabuk cinta. Dan di level keempat, level tertinggi ya, yaitu tingkat kasmaran, itu dibagi menjadi 3 level. Level yang pertama yaitu
segera menepisnya semaksimal mungkin apabila upaya untuk menuju tambah dan hatinya diperkirakan tidak mungkin secara realita itu tidak diperbolehkan secara syar'i. Jadi level kasmaran ini ketika ada pikiran-pikiran yang ternyata di sini bertentangan dengan syariat, maka di level ini katakan stop. Tetapi apabila dia tidak mampu menahan kasmaran dan hatinya untuk selalu dekat dengan kasihnya, maka ia berarti masuk ke dalam tingkat pertengahan. Nah, di level yang ketiga, yaitu merahasiakan perbuatannya, tidak menyebarluaskannya kepada manusia. Karena ketika menyebarkan, maka ia melakukan kezaliman secara terang-terangan, teman-teman. Oke, teman-teman, ini sudah masuk hampir setengah jam. Oke, kita lanjutkan aja. Antara cinta dan menikah. Nah, di sini memang dibutuhkan clarity ya, clarity, kejelasan tentang apa sih cinta, apa itu menikah, teman-teman. Saya belum membaca yang ini secara detail, jadi saya melewati aja. Oke, sementara cukup dulu teman-teman, kita ngobrol tentang ajari aku cinta dan bagaimana kita memulai hidup kita. Kita mulai dengan cinta, kita isi dengan cinta, dan kita tutup hidup kita pun dengan cinta pula. Oke, itu dulu teman-teman sharing kita. Mengingatkan kembali pada besok hari Sabtu kita ada kelas online ya. 21 hari bertemu jodoh. Silakan bagi teman-teman yang ingin belajar bersama, boleh gabung jam 9 sampai jam 12. Nah, kita akan mengupas tentang pola pikir yang tidak memberdayakan, jebakan-jebakan pikiran, dan hal-hal apa yang mengganggu kita ketika kita sedang jatuh cinta, teman-teman. Dari terus nanti termasuk kita akan belajar apa sih doa 21 hari bertemu dengan jodoh kita seperti apa, nanti akan kita kupas dalam sana. Kemudian kita akan ada sesi tanya jawab di dalam kelas online Sabtu besok. Kita mengundang teman-teman yang belum menemukan pasangannya, yang ingin segera menikah. Kita akan belajar sama-sama bagaimana kita segera dipertemukan dengan jodoh kita. Ada tips-tips bagaimana. Yang pertama, kita akan menentukan kira-kira teman-teman mau menikah, mau mengakhiri masa lajangnya itu sampai berapa lama. Berapa lama ingin melajang, teman-teman. Membujang hidup sendiri. Karena kita tahu bahwa ketika seseorang itu hidup sendiri itu sungguh sangat menyiksa, teman-teman. Tidur sendiri, bangun sendiri, tidak ada orang yang kita ajak ngobrol, tidak ada orang yang kita ajak curhat. Nah, hal ini sangat menyiksa. Kenapa menyiksa? Ya karena kita pernah mengalami kondisi seperti itu. Saya punya seorang sahabat di Gresik sana, di Jawa Timur. Sahabat saya ini adalah teman satu bangku kuliah ya. Jadi ketika kita berangkat kuliah, berangkat sama-sama, pulang sama-sama, bahkan ketika hari Sabtu atau Minggu, kita mengerjakan tugas. Nah, ketika mencari bahan baku, mencari apa yang diperlukan, kemudian kumpul-kumpul dengan teman-teman yang lainnya. Nah, di situ kita kita karena tinggal di desa, kita melewati beberapa perumahan, beberapa lokasi di mana
ketika hari Sabtu itu setiap kita masuk ke sana ada lokasi yang dipasang janur kuning. Kemudian kita melihat prosesi arak-arakan pengantin di desa. Dalam hati ya saya berkata, ya Allah, kapan aku menikah? Kapan aku punya istri? Kapan aku punya pasangan gitu. Jadi kami saling pandang dengan kolil teman saya. Iya Lil, kapan awak dewe Lil? Ya kita hanya saling ketawa saja, menertawakan kondisi kita. Karena apa? Belum bertemu dengan pasangannya gitu loh. Nah bahkan beberapa kali kejadian itu. Nah saya punya cerita menarik teman-teman tentang menikah. Jadi ketika di semester-semester awal itu saya punya sahabat yang lain namanya Mas Wagianto. Itu sekarang di Sidoarjo, Jawa Timur. Di Mas Kiat itu orangnya ganteng, kemudian kulitnya bersih. Ketika kuliah, Mas Wagian itu juga bekerja sebagai seorang tukang bengkel di perusahaannya ya. Jadi ketika kita sedang kuliah, waktu itu sebetulnya yang kebelet menikah itu adalah saya pribadi ya. Jadi saya membaca buku Saatnya untuk Menikah, tulisan dari Muhammad Fauhsil Adim, psikolog dari UGM kalau nggak salah ya. Jadi saatnya untuk menikah. Terus satu lagi bukunya adalah Menikah di Usia Dini kalau nggak salah itu ya, Menikah di Usia Dini. Indahnya Menikah di Usia Dini kalau nggak salah judul bukunya. Nah di buku itu menerangkan tentang fadilah-fadilah atau keutamaan bagaimana orang-orang yang menikah di usia muda. Bagaimana seorang sahabat yang mampu menghafal bahasa Ibrani dalam sangat cepat. Karena apa? Karena menikah. Menjaga dari zina, menjaga dari mudarat yang lain. Nah, kemudian buku itu dipinjam oleh Wagianto. Nah, Mas Kiat yang meminjam buku itu kemudian ketika membaca itu diberikan kepada calon istrinya, Mbak Anis gitu kan. Nah, Mbak Anis kemudian sharing. Nah, ternyata Mas Kiat itu yang seneng sama Mas Kiat itu bukan hanya Mbak Anis, tapi ada juga orang-orang yang lainnya. Maka mau tidak mau akhirnya apa? Mbak Anis melakukan sebuah ultimatum. Gimana Mas? Berapa lama lagi hubungan kita? Kau jadi menikah sekarang atau kita putus sekarang? Nah, ketika ditanya seperti itu, Wagianto tanya kepada saya, aku kudu piye ya? Aku kudu piye? Nah, jawaban saya waktu itu ya nggak tanpa mikir saya bilang, ya sudah nikah saja gitu loh. Kan menikah di awal fadilahnya lebih bagus. Menikah, punya anak, kuliah gitu loh. Dan dampaknya adalah Mas Wagianto lulusnya wisudanya mundur setahun. Kenapa? Karena istrinya hamil. Jadi harus fokus pada kehamilan dan persalinan untuk istrinya. Ya, ini saya mohon maaf ya Mas Kiat ya. Mohon maaf sekali karena waktu itu saya ngerjain Mas Kiat untuk menikah gitu ya. Pak Paulus, selamat malam Pak Paulus. Wah, responnya saya sudah live Pak Paulus. Next kita jadwalkan lagi Pak di Maafi ya Pak. Oke, kita lanjut lagi. Dari situ setelah Mas Kiat menikah, kemudian cuti selama setahun karena harus merawat Bintang, anaknya. Ya alhamdulillah menikah juga gitu loh. Kemudian setelah lulus kuliah, sama-sama semuanya lulus. Nah, ada fenomena yang menarik di situ teman-teman bahwa satu angkatan saya di teknik industri itu ternyata banyak yang belum menikah. Dan saya beruntung tidak lama setelah saya lulus, saya mencari pasangan hidup ya Allah berikanlah aku
pasangan itu berikan lagu jodoh ya Allah, berdoa lama sekali, akhirnya ketemu teman kuliah ya. Ya kenalnya kan setelah wisuda itu loh. Seorang wisudawati terbaik di kampus jurusan apa ya waktu itu ya. Kalau nggak salah sih jurusan komputer D3 ya. Dan ketika saya datang main ke rumahnya, saya sampaikan niat baik, ternyata ditolak teman-teman. Ya, patah hati deh ketika ditolak. Terus mencari dan sebagainya banyak sekali. Nah, cerita yang menarik ini akan kita kupas, kita bagi next nanti ya di sesi kelas nanti bagaimana suka, ditolak, suka, ditolak, suka, ditolak, maju, ditolak, dan berbagai macam kejadian-kejadiannya. Hingga akhirnya ada satu momen di mana saya dikenalkan oleh teman-teman ngajar di Surabaya. Ini ada teman, mau enggak kenalan? Oke, kenalan. Nah, dari situlah, dari perkenalan, dikenalkan itu, akhirnya ketemu deh, ketemu jodohnya. Nah, dari situ teman-teman kita tahu bahwa untuk menemukan jodoh itu banyak sekali cara-caranya. Nanti akan kita kupas hari Sabtu besok jam 9 sampai jam 12 ya, sesi online. Pendaftaran nanti ada di link, komen aja di sini nanti kita berikan linknya. Terima kasih teman-teman. Sudah jam 10 malam kurang 10 menit. Kita akhiri saja sesi live kita kali ini. Sampai ketemu besok Jumat malam ya. Kita akan live lagi mengupas tentang perihal modeling mendapatkan jodoh. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.